Kemudian selanjutnya kita masuk kepada subtopik yang ketiga, yaitu desain balok persegi bertulangan rangkap. Berikutnya adalah bagaimana kalau prosesnya kita balik apabila kita ingin melaksanakan desain balok persegi dengan menggunakan tulangan rangkap. Ini adalah langkah-langkah desainnya atau stepnya. Terlebih dahulu kita menghitung kapasitas tulangan tunggalnya, kapasitas momen yang dihasilkan dari tulangan tunggal seberapa besar. Nah, jadi kita menghitung RU max-nya terlebih dahulu dengan rumus ini. Setelah menghitung RU max, kita kalikan BD kuadrat, maka didapatkan MU1. Ini adalah kapasitas momen maksimum apabila kita desain sebagai balok bertulangan tunggal. Nah, apabila momen yang harus dipikul lebih besar daripada kapasitas tulangan tunggal, maka kita harus membutuhkan AS aksen. Namun apabila kapasitas tulangan tunggal ini sudah lebih besar daripada kapasitas momen yang dibutuhkan, maka kita tidak perlu AS aksen. Jadi cukup kita desain saja dengan tulangan tunggal. Nah, selanjutnya ternyata kita membutuhkan AS aksen, maka perlu kita hitung kekurangan momen yang harus dipikul oleh tulangan tekan, yaitu MU2, ya, sama dengan MU dikurangi kapasitas tulangan tunggal. Dengan diketahuinya MU2, kita bisa menghitung AS2, kemudian kita bisa menghitung AS. Nah, kita lihat suatu contoh penampang balok beton, ya. Penampang balok dibatasi lebarnya 300 mm. Kemudian tinggi penampangnya adalah 550, ya. Kemudian balok harus memikul beban lentur sebesar 350 kN. Kita gunakan FC prime 20 MPa. Nah, terlebih dahulu kita periksa besarnya kuat momen rencana apabila balok tersebut akan kita desain sebagai penampang tulangan tunggal dengan terkendali tarik, ya. Cek nilai row balance 0,02168. Kita dapatkan dari tabelnya, ya, atau bisa dihitung manual, ya. FC dan FY kita. Ini adalah row max didapatkan juga, dan RU max-nya adalah 4,1. Ya, ini pembulatan sebenarnya dari yang ini, ya, 4,09962. Nah, sehingga kita bisa menghitung kapasitas maksimum tulangan tunggalnya, MU1 sama dengan RU dikali B dikali D kuadrat. Di mana D adalah tinggi efektif, ya, sebagaimana hasilnya penampang. D adalah 467,5. Ini hingga ke as titik berat di antara dua tulangan tarik, ya. Kemudian didapatkan nilai D itu, maka selanjutnya bisa kita hitung nilai AS1, MU1 dan MU2. AS1 sama dengan Rho max dikali BD, yaitu Rho max-nya dari tabel, B kita 300, tinggi efektif kita adalah 487,5, maka AS1 adalah 1981,69 mm persegi. MU1 yaitu RU max dikali BD kuadrat. RU max kita dapatkan dari tabel, kemudian B 300, kemudian tinggi efektif adalah 487,5 kuadrat. Maka kapasitas momen untuk tulangan tunggal adalah 292. Yang dipikul oleh balok adalah 350. Maka ada kekurangan kapasitas sebesar 350 kurangnya 292,3, yaitu 57,7 kN. Nah, selanjutnya adalah besarnya AS2 dan AS aksen. Dengan asumsikan tulangan 19, ya, kita hitung D aksennya. Jadi jarak di antara serat beton atas hingga ke as tulangan tekan, D aksen. Kalau kita hitung, D aksen sama dengan tebal selimut tepat diameter sengkang tambah setengah diameter batang. Kalau kita gunakan nilai diameter 19, maka didapatkan 59,5. Maka kita bisa menghitung nilai AS2 sama dengan MU2 dibagi V kali F yield, D minus D aksen. Maka kita dapatkan MU2-nya, yaitu dari pengurangan awal, MU dikurang MU1. Kita dapatkan MU2, V kali F yield kali D 487,5 dan D aksen adalah 59,5. Maka total AS2 adalah 374,48 mm persegi. Sehingga luas total tulangan tarik adalah AS1 tambah AS2. AS1 kita dapatkan 1981, AS2-nya 374,
maka didapatkan AS total yaitu sebesar 2356 mm persegi. Nah, di sini kita gunakan D25 total 2450, di mana ini sudah lebih besar daripada AS yang ditentukan. Nah, kita harus menghitung luas tulangan tekan, yaitu AS aksen. AS aksen di sini adalah AS2, yaitu 374. Maka kita gunakan D19 tadi, 2 buah, yaitu 566. Dan ini sudah lebih besar daripada yang di AS aksen. Kemudian kita lakukan detailing penampang, ya, kita atur posisi tulangannya, di mana D25, karena tidak muat dalam satu baris, maka kita terpaksa menggunakan 2 baris. Setelah dilakukan detailing dan penampatan tulangan, maka kita penuhi syarat-syarat jarak antar tulangan, syarat vertikal tulangan juga dipenuhi, maka kita analisis kembali kapasitas penampang kita, apakah penampang kita yang baru, apakah sudah memiliki kapasitas lebih dari 350 kN. Untuk selanjutnya, kita perlu lanjut kepada tahapan analisa kembali kapasitas lentur balok, di mana sebelumnya kita sudah mendapatkan luas tulangan rencana kita, yang mana harus kita cek dulu lebar balok minimum kita. Ya, di sini lebar balok minimum adalah jumlah batang dikalikan diameter batang, ya, ditambah dengan jumlah spasi, N-1 itu spasi dikalikan S, ya. Kemudian ditambah 100 dan ditambah 2 kali selimut beton. Nah, di sini totalnya adalah 325. Itu belum ditambahkan dengan selimut beton. Ya. Jadi ini sudah lebih dari besarnya balok minimum kita, yaitu 300. Jadi mau tidak mau tulangan harus dipasang sebanyak 2 lapis, ya, untuk mereduksi besarnya penampang. Karena yang 300 ini sudah baku, ya. Biasanya untuk perencana sudah memberikan ukuran tertentu, kita harus menyesuaikan penampang kita untuk kuat memikul beban dengan penampang yang dibatasi oleh arsitektur. Nah, kira-kira seperti ini. Ini adalah tinggi balok, ya. Nah, ini adalah jumlah tulangan kita, dan yang di atas adalah tulangan tekan 2 diameter 19. Nah, penjelasannya adalah tulangan tarik AS, ya, harus dipasang 2 lapis, ya, sesuai dengan yang kita jelaskan tadi. Tulangan seperti pada gambar di atas, di mana nilai kuat momen rencana dari penampang balok beton bertulang rangkap pada gambar di atas perlu diperiksa kembali, ya. Sebagai awal langkah kita yang harus dihitung terlebih dahulu, yaitu letak titik berat lapis tulangan tarik terhadap serat tarik terluar penampang. Nah, letak titik berat tulangan tersebut disebut dengan Y, yang dihitung sebagai berikut. Ya, jadi titik berat itu adalah jarak antar 2 tulangan ini dikarenakan tidak simetris, ya. Yang tulangan kita itu yang bagian lapis bagian atasnya 2, sementara lapisan bagian bawahnya 3. Kita tidak bisa mengambil titik beratnya di tengah-tengah. Jadi ada perhitungannya, yaitu dengan rumus N1 dikali AS, diameter tulangan, dikali H1. H1 itu adalah jarak terhadap tulangan yang paling bawah, ya, as tulangan yang paling bawah. Kemudian ditambah 2 kali AS dikali H2. H2 adalah jarak dari serat terbawah beton kita ke as tulangan tarik kita yang lapis kedua, ya, dibagi N total atau N1 tambah N2 ini dikalikan luas tulangan keseluruhan. Nah, di sini dapatnya. Jadi Y sama dengan 3 kali 490 kali 62,5 ditambah 2 kali 490 dikali 112,5 dibagi 5 kali 490. Maka didapat Y kita atau titik berat kita adalah 82,5. Nah, kita bisa menentukan D aksen, bisa menentukan D atau tinggi efektif dari penampang. Jadi tinggi efektif dari penampang itu adalah jarak dari serat bawah ke titik berat tulangan kita. Jadi di sini adalah 550 dikurang Y. Jadi 550 dikurang 82,5 sama dengan 467,5 mm.
Selanjutnya, hitung nilai rho dan rho aksen. Nah, di mana untuk menghitung rho adalah AS per BD. Ya. Jadi AS luas tulangan kita adalah untuk rho adalah tulangan tarik ya. 5 kali 490 dibagi 300 kali 467,5. Dapatnya adalah 0,01747. Sementara untuk rho aksen atau rasio tulangan tekan kita adalah AS aksen dibagi B kali D. Ya. AS aksen kita ada 2 buah tulangan kali 283 luasnya dibagi dengan 300 kali 467,5. Ya. Jadi didapatkan nilai rho aksen kita adalah 0,004. Kemudian kita periksa apakah tulangan tekan sudah leleh atau belum. Yaitu dengan kita hitung K terlebih dahulu. K sudah kita terangkan pada penjelasan sebelumnya, di mana nilai K tersebut diperoleh sebesar 0,001378. Ya. Sementara rho kurang rho aksen nilainya adalah 0,01747 dikurangi 0,004 nilainya adalah 0,01347. Jadi ketika kita rho kurang rho aksen kita bandingkan dengan K, ternyata nilai rho kurang rho aksen lebih kecil daripada nilai K. Jadi intinya kalau seandainya rho kurang rho aksen lebih kecil daripada nilai K, maka tulangan tekan kita berada pada posisi belum leleh. Berarti perhitungan yang kedua pada pembahasan kita hari ini, ya, yang sudah kita contohkan tadi. Itu perhitungan untuk tulangan tekan yang belum leleh. Tahapannya adalah kita cek dulu tulangan tariknya untuk FC prime 20 MPa, F yield-nya 400 MPa. Nah, dari tabel atau perhitungan sendiri didapat rho balance-nya adalah 0,0217 dan rho max-nya adalah 0,01355. Ini kita proses seperti balok bertulangan tunggal ya, dan sudah kita tabelkan pada pertemuan sebelumnya, bisa dilihat juga atau bisa dihitung sendiri. Nah, setelah itu maka didapatkan rho kurang rho aksen kecil dari rho max, atau rho kurang rho aksen kita tadi adalah 0,01347 lebih kecil dari 0,0355 ya. Jadi kesimpulannya penampang kita terkendali tarik ya, karena posisinya lebih kecil daripada rho max. Nah, di mana kita dapat mengambil nilai V-nya sebesar 0,9. Selanjutnya kita hitung VMN dengan analisis gaya dalam ya, di mana di sini nilai yang kita butuhkan adalah nilai CC. CC itu adalah 0,85 FC prime kali B kali A. Nah, sedangkan A sendiri adalah beta aksen kali C. Ya, sama dengan 0,85 kali C. Ya. Jadi nilai A itu belum bisa kita tentukan, kita harus mencari C terlebih dahulu untuk mendapatkan A. Maka kita cari nilai C sama dengan nilai A 0,85 kali C. Ya. Nah, untuk CC kita masukkan persamaan yang tadi adalah 0,85 kali 20 kali 0,85 kali C, yaitu nilai A tadi ya. Kita kalikan 300. Jadi dapatlah semacam sebuah persamaan untuk CC 4335C ya. Kemudian kita hitung juga penampang persamaan untuk CS. CS nilainya adalah seperti ini. Persamaannya ada kita jelaskan di awal tadi. Maka didapat setelah disubstitusikan nilai D aksen kita ada tadi, maka didapatkan CS adalah 339.600 kali C kurang 59,5 per C dikurang 9.622. Ini adalah persamaan untuk CS. Karena nanti kita akan memasukkan kepada persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya nilai T. T adalah seperti biasa AS kali FY. AS kita ada tadi 2450 luas tulangan kita dikali 400, itu sama dengan 980.000 Newton. Nah, selanjutnya kita susun persamaan keseimbangan antara T, CS dan CC untuk mendapatkan nilai C kecil ya.
nilai C kecil kita berupa variabel tadi, di mana di sini T sama dengan CS kali I ditambah CC. Kalau kita masukkan ke persamaan, T itu adalah S kali FY, CS itu adalah 0,85 FC aksen kali beta 1 kali C kali B, dan CS itu adalah AS aksen dikali 600 dikali C kurang D aksen per C dikurang 0,85 FC aksen, ya. Nah, selanjutnya kita turunkan ke persamaan yang tadi, bahwasanya nilai AS kali FY itu adalah seperti persamaan kuadrat, ya. Ke persamaan kita konstantakan dengan K, yaitu seperti ini adalah K1, ya. Ini adalah K1, kemudian ini adalah K2, dan konstantanya adalah 600 kali AS aksen kali D. Jadi ini persis seperti rumus ABC, ya, persamaan kuadrat. Maka untuk mencari nilai C, kita bisa memakai persamaan kuadrat, ya. C, ya, min B, ya. B ini ibaratnya K2 plus minus akar B kuadrat atau K2 kuadrat dikurang 4 AC. A-nya adalah K1, C-nya adalah K3. Kita bagi dengan 2 kali A atau 2 kali K1. Nah, maka didapatlah nilai K1-nya. Kita cari dulu 0,85 FC prime kali B aksen, B1 kali B, dapat nilai K1-nya segini, ya. Kemudian nilai K2-nya adalah sebesar 650.000 minus, ya. Kemudian nilai K3-nya adalah sebesar min 20.206.200. Nah, dari persamaan kuadrat ini, ketika kita masukkan ke persamaan untuk mencari nilai C, maka didapatlah nilai C sebesar 176,38 mm. Nah, ketika nilai C kecil kita dapatkan segini, maka kita dapat menghitung nilai A. Nilai A kita adalah beta 1 dikali C kecil. Didapat nilai A atau tinggi blok tegangan tekat kita sebesar 149,92 mm. Selanjutnya, kita hitung nilai Fs aksen dan Cc serta Cs, ya. Nah, kita masukkan nilai C kepada persamaan Fs aksen atau Fs prime, di mana 600 kita kalikan C kurang D aksen per C. Kita masukkan nilai C ke dalam, dapat nilai Fs aksen itu sebesar 397,59 MPa. Kemudian kita masukkan juga nilai C kecil ke persamaan Cc. Berarti tadi ingat di atas tadi Cc itu sama dengan 4.335 kali C kecil. Jadi nilai Cc sama dengan 764.607 Newton. Kemudian yang terakhir yaitu CS. CS adalah persamaannya seperti ini. Kita masukkan nilai C ke dalam. Maka didapatkan nilai CS sebesar 215.417,39 Newton. Nah, dengan didapatnya 3 variabel ini, maka kita bisa menghitung VMN dengan persamaan berikut. VMN sama dengan V kita kalikan dengan CC kali D kurang A per 2 dikurang CS dikali D kurang D aksen. Nah, dari sini V-nya tadi penampang kita terkendali tarik sepanjang 0,9 kita kali 764.000 kita kali 467 dikurang 149 per 2 ditambah 215.417 kita kalikan dengan 467,5 dikurang 59,5. Maka didapat nilai VMN kita sebesar 349.226.320 Nm. Ketika kita konversikan ke kN itu sekitar 350 kN VMN kita. Sementara momen ultimate untuk yang beban yang ingin dipikul adalah 350, berarti penampang kita mampu untuk sudah sesuai untuk memikul beban yang direncanakan. Ya, demikian pertemuan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.